Annyeonghaseyo ya Rabun. Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah pengantar kesusahan Korea bersama Riri Sam. Hari ini teman-teman sudah masuk ke sesi 13 dengan materi Cheonggubaek Pashimyeondae Munang alias kesusahan Korea tahun 1980-an. Nah, seperti biasa teman-teman akan melihat latar belakang historis dulu di masyarakat Korea apa sih yang terjadi di tahun 80-an, kemudian bagaimana karakteristik sastra Korea di tahun tersebut dan juga contoh karya sastranya. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian pertama. Jadi teman-teman, tahun 80-an di Korea itu apa sih yang terjadi? Nah, ditandai dengan tahun 1979 di mana Park Chung-hee yaitu presiden Korea kedua itu wafat karena dibunuh. Nah, kemudian mulai muncul tuh tahun 80-an banyak sekali gerakan demokrasi. Contohnya yang pertama ada gerakan demokrasi 18 Mei. Dan nantinya yang paling puncak itu ada gerakan demokrasi di Gwangju gitu ya, di bulan Juni yaitu Yuwol Minju Hangjeng gitu. Nah, ini juga konflik gitu ya dengan rezim militer juga gitu dan digerakkan juga oleh Presiden Chon Doo-hwan. Nah, apa sih yang terjadi dengan adanya banyak sekali tekanan dari pemerintah? Jadi yang pertama pastinya ada kontrak politik gitu ya. Jadi apapun yang menyinggung tentang politik ya termasuk media dan juga karya sastra gitu, itu pasti dikecam gitu ya, dicekal oleh pemerintah. Tapi ada juga kebebasan teman-teman untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya yang tidak menyenggol tentang politik itu tidak dipermasalahkan oleh pemerintah. Misalnya pergi ke luar negeri dan lain sebagainya itu menjadi lebih mudah gitu ya daripada rezim militer sebelumnya di Park Chung-hee. Nah, kemudian teman-teman yang tadinya sulit gitu ya. Misalkan masyarakat Korea ingin meneliti atau menganalisis terkait dengan karya sastra Korea Utara gitu. Nah, itu akan tidak memungkinkan, tapi di tahun 80-an itu larangan tersebut dicabut. Jadi untuk kritik atau menganalisis terkait tokoh karya sastra Korea Utara itu diperbolehkan. Nah, apa saja yang terjadi lagi di tahun 80-an? Yang pertama, di slide ini yaitu adanya Seoul Olympics 1988. Nah, ini merupakan perhelatan yang menandakan gitu ya bahwa Korea tuh mulai dikenal secara global di masyarakat dunia gitu. Jadi dengan adanya Seoul 1988 ini gitu ya, kan banyak masyarakat dunia menyaksikan ini lewat penayangan TV gitu ya internasional, kemudian banyak sekali yang mengunjungi Korea gitu. Dan 80-an akhir itu Uni Soviet ya akhirnya runtuh gitu. Jadi banyak negara-negara Eropa, terutama yang Eropa Timur itu memerdekakan diri, kemudian itu mempengaruhi Korea di mananya jadi mempengaruhi bahwa ideologi-ideologi atau paham-paham isme gitu ya itu tidak lagi kuat gitu di Korea. Jadi membuat masyarakat Korea akhirnya menjadi ke arah lebih liberal saja gitu. Dan pada akhirnya globalisasi juga mulai tumbuh gitu ya seiring berjalannya perhelatan ini dan runtuhnya Uni Soviet. Nah, itu tadi yang terjadi tahun 1980-an di Korea. Nah, sekarang bagaimana karakteristik kesusahan Korea tahun ini? Nah, dimulai dari puisi dulu ya teman-teman. Jadi untuk sastra puisinya yang terbaru gitu ya sebenarnya teman-teman perkembangannya yang pertama ada nodongshi atau puisi buruh. Jadi puisi-puisi yang merepresentasikan atau menceritakan tentang bagaimana sulitnya buruh gitu ya di tahun-tahun segitu. Kemudian juga ada minjungshi atau puisi rakyat. Sebenarnya ini sudah ada di zaman sebelumnya ya karena kan banyak sekali opresi dari pemerintah sehingga ini banyak sekali puisi yang menceritakan tentang perjuangan rakyat gitu yang melawan pemerintah. Nah, salah satu representasi dari penyair puisi gitu ya pada tahun 80-an itu ada Hwang Ji-woo dengan karyanya berjudul Sadeldo Sesam을 듣는 Guna gitu ya. Ini juga tentang mengkritisi pemerintah saat itu. Kemudian ada juga Park No-hee gitu ya. Nah, Park No-hee ini sebenarnya nama samaran gitu ya. Nama puisinya dia gitu. No-nya itu dari nodong atau buruh, kemudian he-nya itu hebang atau kemerdekaan. Jadi dalam karyanya Nodongnya Sebyok ini menceritakan tentang sulitnya gitu ya kehidupan seorang buruh gitu ya di tengah-tengah perkembangan industrialisasi di Korea. Ini berdasarkan ceritanya dia sendiri sebagai buruh pabrik gitu ya sebelum dia terkenal menjadi seorang penyair puisi. Nah, puisi ini gitu ya, ini dikecam oleh pemerintahan Chon Doo-hwan gitu sampai akhirnya dia juga masuk penjara. Tapi ini tidak membuat puisi tersebut jadi hilang, tapi justru malah makin menyebar di masyarakat. Nah, kemudian teman-teman kalau untuk sastra prosanya gimana? Nah, untuk sastra prosanya sendiri tahun 80-an itu penulis representatifnya adalah Jo Jong-nae dan juga Park Kyung-ni. Nah, jadi untuk prosa sendiri itu juga mulai muncul feminisme gitu ya. Jadi mulai banyak penulis-penulis prosa dan puisi juga tadi itu dari kalangan perempuan gitu. Nah, Jo Jong-nae sendiri menulis tentang Taebaek Sanmek, ini menceritakan tentang kritiknya gitu ya terhadap pergolakan politik dan pergolakan masyarakat yang terjadi akibat
Perang Korea gitu. Jadi dia mengkritisi negara gitu ya terkait dengan perang tersebut. Kemudian dari Pak Kyung Mi, seorang penulis wanita gitu ya, yaitu menulis tentang Toji atau negara atau tanah air gitu ya. Ini juga berlatar sejarah Korea juga. Jadi ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang ban gitu ya. Ada ceritanya 4 generasi gitu. Dari zaman pencerahan, kemudian ada kolonisasi Jepang, kemudian merdeka dan sampai akhirnya masa sekarang gitu ya tahun 80-an. Nah, dua novel ini termasuk Champion Sosol alias novel panjang. Jadi kalau teman-teman lihat di layar ini mereka tuh berset-set gitu ya. Jadi bukan trilogi lagi tapi bener-bener banyak sekali. Misalkan Toji itu ada 21 buku gitu ya. Nah, ini bisa diakses sampai sekarang juga kalau teman-teman pengen tahu terkait dengan sastra prosa pada saat itu. Nah, kemudian untuk drama Koreanya bagaimana? Untuk sastra drama Korea nih teman-teman, yang paling populer itu mulai berkembang pesat madanggek alias pentas terbuka. Jadi pentasnya di mana saja, as long as itu ada penunjukannya dan juga ada penontonnya, maka itu sudah bisa dilakukan sebuah pementasan drama gitu. Contohnya apa? Misalkan tacum ya, tari topeng, seperti yang teman-teman lihat di layar, ada punggul dan juga pansori. Jadi pansori itu masih berkembang pesat ya, sampai sekarang itu. Nah, itu tadi teman-teman untuk berbagai macam karakteristik sastra Korea tahun 80-an dari puisi, prosa, dan drama. Kita akan nanti melihat contoh karya sastranya. Kalau begitu, kamsahamnida, annyeong!